Wa in nu'utun kasurat wa qattalat muftakiron li dzikrihinna utbi'at. Wa in nu'utun, jika bermula beberapa naat itu kasurat banyak apa naat, wa qattalat halnya menyandingi apa nu'utun muftakiron terhadap lafaz yang butuh li dzikrihinna pada penyebutan nu'utun utbi'at maka diikutkan apa nu'utun. Jika naatnya banyak dan dia bersandingan dengan lafaz yang butuh akan penyebutannya, maka naat diikutkan. Jadi singkatnya begini, ada sebuah lafaz yang disifati, kemudian sifatnya ini banyak, ya, sifatnya banyak, lebih dari satu lah, sifatnya lebih dari satu. Dan sifat ini memang harus disebutkan untuk mengidentifikasi sesuatu yang disifati. Maka sifat-sifat ini harus berkedudukan sebagai naat yang konsekuensinya ikut kepada man'ut dari segi i'rab dan lain-lain. Contoh, marortu birojulin fakihin syairin katibin. Marortu berjalan siapa saya, birojulin bertemu dengan laki-laki, fakihin yang ahli fakih, syairin yang ahli syair, katibin yang ahli menulis. Lafaz rojulin ini kan sesuatu yang disifati kan, disifati dengan pertama ahli fakih, kedua sifatnya ahli syair, ketiga sifatnya ahli menulis. Ya, berarti sifatnya ada banyak nih ya. Dan sifat-sifat ini harus disebutkan. Kenapa harus disebutkan? Tentu ini melihat konteksnya. Jadi semisal orang yang ngomong marortu birojulin fakihin syairin katibin adalah orang yang ada dalam lingkaran beberapa laki-laki yang sifatnya sama. Jadi ada laki-laki nih lebih dari satu ya. Ada yang ahli fikih plus ahli syair juga gitu. Tapi hanya satu laki-laki yang ahli fikih plus ahli syair plus ahli menulis. Berarti kan kita harus menyebutkan 3 sifat ini, ya, ahli fikih, ahli syair, dan ahli menulis. Soalnya kalau salah satu sifat ini tidak disebutkan, maka ya tidak bisa diterka sebenarnya orang yang ngomong ini bertemu dengan siapa gitu. Ya, bertemu dengan siapa? Soalnya kalau seandainya hanya disebutkan 2 sifat, semisal ahli fikih dan ahli syair, ini orangnya ada 2 yang seperti itu. Kalau disebutkan hanya ahli syair dan ahli menulis, ini juga orangnya ada 2. Ya. Yang dimaksud oleh orang yang ngomong adalah 1 orang kan. Dan 1 orang ini memiliki 3 sifat yang ketiga-tiganya, yang kumpulan dari 3 sifat ini tidak dimiliki oleh laki-laki lain di lingkungan itu. Gitu maksudnya. Ya. Sehingga 3 sifat ini wajib berkedudukan sebagai naat yang konsekuensinya secara i'rab dan lain-lain harus mengikuti lafaz yang disifati, yakni lafaz rojulin, yang kemudian rojulinya ini berkedudukan sebagai man'ut, ya. Waqta' au atbi'in yakun muayyana biduniha au ba'du haqta' mu'lina. Waqta' putuslah siapa kamu, au atbi' atau ikutkanlah siapa kamu, in yakun jika ada apa mausuf atau sesuatu yang disifati, itu muayyana ditertentukan, biduniha dengan tanpa sifat-sifat. Titik.
au ba'doha atau terhadap sebagian sifat-sifat, iqta putuslah siapa kamu, mu'lina halnya yang menjelaskan. Putuslah atau ikutkanlah jika mausuf atau sesuatu yang disifati jelas dengan tanpa penyebutan sifat-sifat. Atau putuslah sebagian sifat-sifat seraya menjelaskan. Jadi ini sambungan dari bait sebelumnya ya. Bait sebelumnya kan di sana dijelaskan bahwa ketika mausuf maknanya tidak jelas, mausuf itu sesuatu yang disifati. Ketika mausuf maknanya tidak jelas tanpa menyebutkan sifat-sifat yang banyak, ya, maka sifat-sifat yang banyak itu harus berkedudukan sebagai naat, yang konsekuensinya mereka harus mengikuti apa yang disifati gitu. Yang sesuatu yang disifatinya ini nanti namanya man'ut gitu ya. Nah, sekarang ada dua kasus ya. Kasus yang pertama adalah ketika lafaz yang disifati ini maknanya sudah jelas dengan tanpa menyebutkan satu pun sifatnya. Ya. Maka untuk sifat ini bisa kita qat'u seperti dalam bait sebelumnya. Qat'u itu berarti mengira-ngirakan fiil atau mengira-ngirakan mubtada ya. Atau kita juga bisa menjadikan sifat-sifat itu berkedudukan sebagai naat yang berkonsekuensi secara i'rab dan lain-lain dia mengikuti lafaz yang disifati yang kemudian statusnya menjadi man'ut gitu. Contoh semisal begini. Marortu birojulin fakihin syairin katibin. Marortu berjalan siapa saya, birojulin bertemu dengan laki-laki, fakihin yang ahli fakih siapa rojul, syairin yang ahli syair siapa rojul, katibin yang ahli menulis siapa rojul. Jadi konteksnya orang ngomong marortu birojulin fakihin syairin katibin ada di sebuah lingkungan yang di sana hanya ada satu laki-laki, sisanya perempuan, begitu. Sehingga kalau orang tersebut ngomong marortu birojulin, saya berjalan bertemu dengan laki-laki, otomatis langsung tertuju dia bertemu dan berpapasan dengan siapa. Karena memang di lingkungan itu hanya ada satu laki-laki. Sehingga penyebutan sifat berupa fakihin, syairin, katibin ini tidak dianggap perlu. Sebab apa? Dengan menyebutkan rojulin pun ini sudah jelas maknanya. Begitu. Sehingga sifat-sifat ini bisa seperti tadi. Fakihin, syairin, katibin. Ini berarti menjadikan sifat-sifat tersebut berkedudukan sebagai naat yang konsekuensinya mereka semua mengikuti terhadap lafaz rojulin dari segi i'rab dan lain-lain. Begitu. Jalan yang kedua adalah sifat-sifat tersebut diqat'u, diputus. Nanti bisa kita kira-kirakan fiil, bisa kita kira-kirakan mubtada. Kalau kita kira-kirakan fiil jadinya marortu bizaidin fakihan syairon katiban. Marortu berjalan siapa saya, birojulin bertemu dengan laki-laki, fakihan a'ni yakni menghendaki siapa saya, fakihan terhadap yang ahli fakih, syairon yang ahli syair, katiban yang ahli menulis. Gitu. Itu kalau kita kira-kirakan fi'il. Kalau kita kira-kirakan mubtada jadinya marortu birojulin
fakihun, syairun, katibun. Nanti maknanya marortu berjalan siapa saya, birojulin bertemu dengan laki-laki, fakihun ai huwa, yakni bermula rojulin, fakihun adalah orang yang ahli fikih, syairun yang ahli syair, katibun yang ahli menulis. Ya, ulangi bahwa kalau seandainya lafaz yang disifati ini maknanya sudah jelas tanpa penyebutan sifat-sifat, maka sifat-sifat ini bisa kita berikan kedudukan naat, bisa juga kita putus. Kalau diputus berarti mengira-ngirakan fiil atau mengira-ngirakan mubtada. Secara pembacaan pun nanti beda. Ya. Itu maksud dari waktu au atbi'in yakun muayyana biduniha. Sekarang au ba'doha to mu'lina, itu kasusnya adalah sifatnya ini banyak. Kemudian penyebutan sebagian sifat ini diharuskan karena sifat itu sangat urgen atau sifat itu adalah substansi untuk membuat sesuatu yang disifati menjadi jelas. Sedangkan sisanya sifat yang lain ini ya sudah jelas, lafaz yang disifati sudah jelas tanpa penyebutan sifat tersebut. Ulangi. Jadi kondisi yang ketiga, ini kan ada sesuatu yang disifati dengan sifat yang banyak. Semisal sifatnya 3 ya, disifati dengan sifat 3. Satu sifat ini tidak perlu disebutkan karena sifat ini sudah mafhum atau mausuf, sesuatu yang disifati sudah jelas tanpa sifat yang satu ini. Sedangkan 2 sifat sisanya merupakan sifat yang harus disebutkan agar sesuatu yang disifati maknanya menjadi jelas. Begitu. Contoh begini. Marurtu birojulin fakihin syairin katibin. Kita ini ya sesuai dengan penjelasan yang tadi bahwa sifat yang pertama berupa fakihin adalah sifat yang dia tidak disebutkan pun rojulin sudah jelas ya. Kalau sifat syairin dan katibin ini memang sifat yang harus disebutkan agar si rojulin menjadi jelas. Kenapa seperti itu? Karena kita andaikan konteksnya. Jadi semua laki-laki itu ahli fikih. Sehingga fakihin ini merupakan sifat yang tanpa disebutkan pun maka rojulin sudah menjadi jelas. Begitu. Nah, untuk syairin dan katibin ini memang 2 sifat yang hanya satu orang laki-laki yang punya 2 sifat itu secara sekaligus. Ya. Makanya 2 sifat ini yakni syairin dan katibin merupakan 2 sifat yang harus disebutkan dengan tujuan rojulin ini menjadi jelas. Laki-laki yang mana sih yang berpapasan dengan orang yang ngomong gitu ya. Nah, intinya nanti cara bacanya untuk sifat yang tidak perlu disebutkan maka boleh dijadikan naat, boleh juga diputus. Ya, untuk lafaz fakihin ini bisa dijadikan naat, bisa juga diputus dengan mengira-ngirakan fiil dan atau mubtada. Sedangkan
untuk sifat syairin dan katibin, yang mana dia merupakan dua sifat yang harus disebutkan untuk memperjelas terhadap rojulin sebagai mausuf, maka hanya boleh itba atau hanya boleh dijadikan sebagai naat. Sehingga cara bacanya begini. Marortu birojulin fakihin syairin katibin. Fakihin ini berkedudukan sebagai naat, ya. Meskipun nanti fakihin bisa berkedudukan selain naat, ya. Tapi kalau syairin dan katibin ini memang harus berkedudukan sebagai naat, ya. Cara baca yang kedua, marortu birojulin fakihan syairin katibin. Marortu berjalan siapa saya, birojulin dengan laki-laki, fakihan yakni menghendaki siapa saya, fakihan terhadap orang yang ahli fikih, syairin yang ahli syair, katibin yang menulis. Jadi fakihannya ini diputus dengan mengira-ngirakan fiil. Syairin dan katibin memang dia harus menjadi naat. Atau marortu birojulin fakihun syairin katibin. Marortu berjalan siapa saya, birojulin bertemu dengan laki-laki, fakihun huwa fakihun, yakni bermula rojul fakihun adalah yang ahli fikih, syairin yang ahli syair, katibin yang ahli menulis. Ya, fakihnya ini diputus dengan cara mengira-ngirakan mubtada, sedangkan syairin dan katibin tetap harus berkedudukan sebagai naat. Ya.